Hello, good morning my students. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua masih dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih dari subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Kali ini, teacher akan menggabungkan pembelajaran 5 dan 6. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar ini disebut dengan gambar seri. Nah, coba dulu anak-anak teacher lihat. Pada gambar pertama, kita dapat melihat ada 3 orang anak, sebut saja Benny, Edo, dan Udin sedang bermain tanah atau pasir. Pada gambar kedua, kita dapat melihat Benny mencuci tangannya sebelum makan, sedangkan Udin langsung mengambil makanan tanpa mencuci tangannya terlebih dahulu. Pada gambar ketiga, kita dapat melihat setelah makan, Udin merasakan sakit pada perutnya. Dan pada gambar keempat, kita melihat Udin terbaring sakit. Nah, sebelum teacher melanjutkan, teacher mau bertanya terlebih dahulu. Apakah anak-anak teacher tahu apa itu gambar seri? Gambar seri adalah gambar yang menunjukkan urutan sebuah peristiwa. Kita dapat menuliskan urutan peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita. Contohnya seperti urutan peristiwa yang tadi pada gambar sebelumnya, kita bisa membuat cerita dari gambar tersebut. Misalnya, perhatikan contoh yang sudah teacher berikan. Udin, Benny, dan Edo bermain bersama. Mereka bermain pasir. Setelah bermain, mereka makan. Benny mencuci tangannya terlebih dahulu, sedangkan Udin langsung mengambil makanan tanpa mencuci tangan. Sesaat setelah Udin memakan makanannya, Udin merasakan sakit pada perutnya. Edo dan Benny membawa Udin pulang. Lalu, Ibu Udin membawa Udin ke rumah sakit. Dokter berkata bahwa Udin terkena diare karena tidak menjaga kesehatan atau tidak menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan adalah salah satu kewajiban kita. Mengapa? Agar tubuh kita tetap sehat, kita harus menjaga kebersihan supaya tidak terjadi seperti yang menimpa Udin. Salah satu menjaga kebersihan adalah dengan mematuhi beberapa aturan sebelum makan. Nah, apa saja aturan sebelum makan? Yang pertama, mencuci tangan. Mencuci tangan harus kita lakukan sebelum makan, supaya ketika kita mengambil makanan menggunakan tangan kita, maka makanan itu tetap bersih. Yang kedua, makanan harus bersih dan sehat. Sebelum memakan makanan, anak teacher harus memperhatikan terlebih dahulu apakah makanan tersebut bersih atau apakah makanan tersebut tertutup dengan rapat sehingga tidak ada lalat yang menghinggapinya. Ketiga, berdoa sebelum makan. Kita sebelum makan harus berdoa. Mengapa? Dengan berdoa artinya kita mengucap syukur atas makanan yang ada. Selain mematuhi beberapa peraturan sebelum makan, agar tubuh kita sehat dan tumbuh dengan baik, kita juga memerlukan sinar matahari pagi. Sinar matahari pagi bermanfaat untuk membantu pembentukan vitamin D. Vitamin D berguna untuk pertumbuhan tulang dan kesehatan gigi. Jadi, buat anak-anak teacher,
Jangan pernah malas ataupun merasa bahwa sinar matahari pagi itu sangat panas. Kenapa? Karena sinar matahari pagi itu sangat baik untuk kesehatan tulang dan gigi kita. Jadi kalau bisa berjemurlah setiap hari sehingga apa? Kita mendapatkan sinar matahari pagi yang cukup. Nah, salah satu aturan makan yang teacher sebutkan tadi adalah berdoa. Berdoa merupakan cara kita bersyukur kepada Tuhan. Sikap bersyukur adalah contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Anak teacher masih ingat tidak apa isi sila pertama Pancasila? Ya, isinya ketuhanan yang Maha Esa. Selain berdoa, kita juga dapat bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan cara pertama, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum makan. Ya, ini artinya kita harus bersyukur kepada Tuhan atas tubuh yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan menjaga kebersihan tubuh. Yang kedua, tidak mencela makanan yang dihidangkan. Ketiga, menghabiskan makanan yang diambil. Kedua dan ketiga ini sama. Kenapa? Karena kita tidak boleh mencela dan tidak boleh membuang makanan yang sudah kita ambil. Karena apa? Dengan melakukan yang dua ini, itu artinya kita bersyukur atas makanan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Yang keempat, merapikan meja setelah makan. Dan yang kelima, membantu ibu mencuci piring. Keempat dan kelima adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan atas adanya orang tua yang sudah bersusah payah menyiapkan makanan untuk kita. Jadi kita harus bersyukur atas ibu yang sudah memasak makanan untuk kita dengan cara bagaimana? Membantu ibu merapikan meja dan juga mencuci piring. Nah, inilah beberapa contoh yang dapat kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Selain berdoa, cara bersyukur yang lain juga dapat kita lakukan dengan menyayangi makhluk hidup lainnya. Ya, kita harus bersyukur atas hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Jadi, kita harus bersyukur dengan cara bagaimana? Menyayangi makhluk hidup lainnya. Contohnya bagaimana menyayangi makhluk hidup? Yang pertama, merawat tanaman yang di sekitar kita. Artinya, jika anak teacher memiliki tanaman di rumah, rawatlah dengan baik, siramlah dengan teratur, dan jangan lupa memberikan pupuk supaya tanaman yang ada di sekitar kita dapat tumbuh dengan subur. Yang kedua, memelihara hewan peliharaan dengan baik. Artinya, anak teacher harus menyayangi hewan peliharaan yang anak-anak teacher pelihara di rumah. Caranya dengan bagaimana? Jangan pernah lupa memberikan makanan dan juga minuman, sehingga hewan peliharaan kita dapat tumbuh sehat. Dan yang ketiga, menolong teman atau orang lain yang sedang kesulitan. Ini bisa kita lihat dari contoh cerita yang tadi, di mana Benny dan Edo membantu Udin dengan yang sedang sakit dengan mengantarkan ke rumah. Nah, ini adalah contoh menolong atau menyayangi makhluk hidup yang lain. Selain makanan, agar kita dapat tumbuh sehat, tadi dikatakan kita butuh sinar matahari. Bukan hanya yang dua itu saja ya nak ya, kita juga membutuhkan air minum.
Kenapa? Karena jika kita kekurangan air minum, maka kesehatan tubuh kita akan terganggu. Nah, kebutuhan air minum setiap orang berbeda-beda. Semakin banyak kegiatan yang kita lakukan, maka semakin banyak pula air minum yang kita butuhkan. Nah, di sini teacher berikan sebuah contoh. Setiap hari, Nina minum 2160 ml air, sedangkan Adi minum 1730 ml air dalam sehari. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan air minum yang dibutuhkan Nina dan juga Adi. Pertanyaannya, berapa mililiter air yang diminum Nina dan Adi dalam sehari? Nah, contoh ini merupakan soal cerita bentuk penjumlahan. Soal cerita penjumlahan dapat ditunjukkan oleh adanya kata-kata seluruhnya, datang lagi, membeli lagi, dan diberi. Nah, di sini pada pertanyaannya, berapa mililiter air yang diminum Nina dan Adi? Berarti di sini yang ditanya adalah jumlah air minum yang dikonsumsi Nina dan Adi. Nah, soal cerita penjumlahan di atas bisa kita selesaikan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan cara bersusun panjang dan yang kedua dengan cara bersusun pendek. Perhatikan penjelasan yang sudah teacher berikan. Yang pertama, bersusun panjang. Jika kita mau menyelesaikan dengan cara bersusun panjang, maka kita harus menuliskan setiap bilangan tersebut dalam bentuk panjang. Artinya, perhatikannya, contohnya 2160. Berarti kita harus menuliskan ribuannya dulu, 2000, lalu ratusannya 100, lalu puluhannya 60, dan satuannya 0. Begitu juga dengan 1730. Seribuannya 1000, ratusannya 700, puluhannya 30, dan satuannya 0. Setelah kita menuliskan angka-angka atau bilangan berikut dalam bentuk panjang, maka kita dapat menjumlahkannya. Ingat, menjumlahkannya harus satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Nah, setelah kita jumlahkan, maka kita mendapatkan hasil 3890. Jadi, kalau anak teacher mau menyelesaikan dalam bentuk panjang, harus dipisahkan dulu setiap bilangannya ya nak ya. Nah, yang kedua dengan cara bersusun pendek ini lebih sederhana dibandingkan dengan bersusun panjang. Mengapa? Jika kita menyelesaikannya dengan bersusun pendek, maka kita hanya perlu menyusun bilangan ke bawah. Tapi ingat, penyusunannya harus sesuai dengan nilai tempatnya. Contohnya, ribuan dengan ribuan, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Setelah itu, maka dapat kita jumlahkan. Satuan dengan satuan yang mana nak? 0 tambah 0 sama dengan 0. Puluhan dengan puluhan. 6 tambah 3 sama dengan 9. Ratusan dengan ratusan, 1 tambah 7 sama dengan 8. Dan yang terakhir, ribuan dengan ribuan, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka dapat hasilnya 3890. Nah, setelah kita melihat cara penyelesaiannya, maka kita dapat mengetahui bahwa banyak air yang diminum Nina dan Adi dalam sehari 3890 ml. Oke. Nah, untuk tugasnya,
Saya sudah memberikan beberapa tugas. Yang pertama, dari paket halaman 32 dan 36. Halaman 32, nomor 1, 3, dan 4, sedangkan halaman 36, nomor 2 dan 5. Tugas ini dikerjakan di buku latihan. Oke, anak-anak teacher, sekian penjelasan teacher untuk pembelajaran 5 dan 6. Teacher harap anak-anak teacher dapat memahaminya dan ingat jika ada penjelasan yang kurang jelas, anak-anak teacher dapat bertanya langsung kepada teacher, bisa melalui telepon, video call, ataupun lewat WA. Oke, sekian dari teacher. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.